Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Sebelum pembelajaran dimulai, Bu Guru akan mengabsen dulu. Nur Wahidah, Ada. Muhammad Ulil Absor, Ada. Fathur Razak. Ada. Berangkat semuanya ya. Iya, Bu. Ketuanya siapa? Saya, Bu. Dipimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pembelajaran dimulai, kita bernyanyi bersama-sama. Satu nusa, satu bangsa. Semuanya pada hafal lah. Hafal. Satu bangsa, satu bahasa, kita tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa, kita bela bersama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, kita tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa, kita bela bersama. Buat kalian masing-masing. Pembelajaran pada pagi hari ini, siapa yang tahu? Tidak ada. Tidak ada. Pembelajaran pada pagi hari ini adalah tema 4 yang berisi hidup bersih dan sehat. Tema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah. Pembelajaran 2. Coba dibuka bukunya pada halaman 6 yang berjudul halaman kelas yang bersih. Nanti guru akan menunjuk salah satu pada kalian untuk menjelaskan isi teks yang ada di atas. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Apa isi teks di atas anak-anak? Halaman kelas yang bersih. Pintar. Amatilah gambar di bawah ini. Di buku kalian sudah tercantum pada gambar ini. Apa yang dapat kamu ceritakan pada gambar tersebut? Halaman sekolah yang bersih dan indah. Pintar. Apakah kamu mengerti dengan isi gambar tersebut? Mengerti, Bu.
tuliskan hasil pengamatanmu terhadap gambar dalam bentuk laporan sederhana. Ditulis yang ada di tabel ini tentang halaman sekolah yang bersih yang sudah kalian baca tadi, ya kan? Nah, terus ditulis di tabel yang ada di buku kalian masing-masing. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Kalau sudah, dikumpulkan di meja Bu Guru ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Bu Guru akan membagi kelompok. Yang pertama, kelompok 1, kamu 7 orang. Kelompok 2, kamu 7 orang yang ada di tengah bangku. Yang ada di kiri, kelompok 3. Coba amati pada gambar yang ada di depan ini. Di buku kalian masing-masing pasti ada gambar yang seperti ini. Sudah anak-anak? Sudah. Pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti Gayu dan teman-teman? Pernah. Pada gambar 1, saya akan menunjuk kalian kelompok 2. Pada gambar 1 yang berisi apa? Itu melatih keseimbangan, Bu. Pintar sekali. Pada gambar 2 menjelaskan tentang apa? Berdiskusi. Kelompok 3. Siswa sedang praktik membaca kosakata dengan intonasi yang tepat, Bu. Ya, pada gambar 1 ini siswa sedang melatih keseimbangan. Pada gambar 2, siswa sedang berdiskusi. Pada gambar 3, siswa sedang melatih intonasi yang tepat. Sekarang Bu Guru memberi tugas kelompok untuk kalian masing-masing, dan Bu Guru akan menunjuk salah satu kelompok kalian untuk menjelaskan isi laporan yang sudah tercantum di buku kalian masing-masing yang ada pada halaman 10. Ini ada tabelnya. Tuliskanlah sikap-sikap yang harus dimiliki agar tercipta persatuan di sekolah. Ditulis ya. Iya, Nanti Bu. diceritakan di depan kelas. Sambil mengerjakan, Bu Guru akan menjelaskan salah satu contoh sikap-sikap agar terwujud persatuan dalam keberagaman di sekolah. Yang pertama, membersihkan kerja bakti, membersihkan kelas. Yang kedua, ini gambar apa anak-anak pada kelompok G? Belajar kelompok. Iya. Membantu teman yang kesulitan. Kita harus belajar kelompok dengan teman untuk berdiskusi, siapa yang paham, siapa yang tidak paham, kita bantu. Pentingnya sikap persatuan dan kesatuan juga kita lakukan di lingkungan sekolah. Contohnya ya, piket kelas itu pasti. Di sini ada piket kelas ya. Ada, Bu. Menghormati budaya lain yang kedua. Yang ketiga, membantu teman yang kesulitan memahami materi pelajaran seperti tadi yang Bu Guru sudah contohkan. Sedangkan contoh tindakan yang tidak mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan, contohnya seperti apa kelompok 1? Tawuran. Iya, pintar. Kelompok 2? Mengejek teman. Iya, pintar. Jenggel. Coba amatilah pada gambar di samping dengan teliti. Diamati ya.
yang ada di media yang sudah tercantum. Sudah paham itu maksudnya apa? Sudah, Bu. Dan tadi kan Bu Guru untuk memberi tugas membuat tabel ini dan dikumpulkan di depan meja Bu Guru. Dan salah satu siswa akan menunjuk saya akan menunjuk salah satu siswa untuk maju ke depan untuk menjelaskan tabel-tabel yang melakukan sikap-sikap yang harus dimiliki agar tercipta persatuan di sekolah. Kelompok 3 boleh maju ke depan untuk menjelaskan pekerjaan kalian yang sudah didiskusikan. Yang pertama apa? Melatih. Mau berbagi dengan teman. Ya, tepuk tangan buat kelompok 3. Ya benar ya, kita sebagai penerus bangsa Indonesia harus menghormati teman yang berbeda agama. Begitu juga kalau ada teman yang sakit, kita harus menjenguknya. Anak-anak coba perhatikan pada gambar di bawah ini. Ini yang Bu Guru sudah contohkan tadi. Bu Guru sudah jelaskan tadi dan dipahami. Kalau sudah, Bu Guru akan mencontohkan pada gambar yang ada di depan ini. Ini maksudnya apa sih anak-anak? Ada yang paham? Ya. Tidak ada. Ya, maksudnya begini. Pada gambar nomor 1 itu melatih keseimbangan. Kita harus bisa melatih keseimbangan. Cara melakukannya itu yang pertama, mula-mula telentang dengan posisi badan lurus. Telentang itu telentang. Sudah paham ya telentang? Telentang, badan yang lurus. Yang kedua, kepala dan pinggang ditekuk ke depan. Tekuk ke depan. Yang ketiga, tahan beberapa saat. Seperti ini dan telentang. Yang kedua, contoh miring. Contoh miring itu ada yang bisa mencontohkan di depan. Kelompok 2, contohkan. Tidak bisa. Ini harus bisa, maju ke depan dulu. Nanti Bu Guru akan mengajarkan. Ya, yang pertama, mula-mula berbaring miring dengan kedua kaki lurus. Yang kedua, kaki harus lurus ya. Yang kedua, salah satu kaki diangkat. Yang ketiga, tahan beberapa saat semampunya. Yang keempat, salah satu kaki ditekuk ke belakang. Langsung ditekuk ke belakang, ditekuk, terus baru ditekuk ke belakang. Tahap beberapa semampunya. Sudah paham? Sudah. Pintar semuanya ya. Iya, Bu. Terus selanjutnya kita melakukan praktik untuk kita bisa melakukan posisi miring, posisi telungkup, posisi telentang. Yang pertama tadi posisi telentang, yang kedua posisi miring, yang ketiga telungkup. Yang ketiga ini, yang pertama mula-mula telungkup dengan kedua kaki lurus, kepala menghadap ke bawah, lurus, kepala menghadap ke bawah.
Salah satu kaki diangkat, ditahan beberapa saat semampunya. Salah satu kaki diangkat, bertahan semampunya. Kedua kaki diangkat dan ditahan beberapa saat semampunya. Contohnya seperti ini, yang sudah ada di buku kalian masing-masing. Itu dipelajari ya. Iya, Bu. Pada pagi hari ini kita belajar tentang apa? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan? Yang pertama kita belajar tentang halaman kelas yang bersih. Yang kedua, menunjukkan sikap-sikap yang harus dipilih agar tercipta persatuan di sekolah. Yang kedua, melakukan gerakan keseimbangan seperti telentang, posisi miring, posisi telungkup. Apakah sudah paham anak-anak? Sudah. Siapa yang bertanya? Tidak ada. Sudah paham semuanya ya? Iya. Sebelum pembelajaran ditutup, sebaiknya kita bernyanyi dahulu. Kita bernyanyi apa? Satu nusa, satu bangsa. Iya, satu nusa, satu bangsa lagi. Ya. Coba bernyanyi bersama-sama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa, kita bila bersama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Cinta Indonesia bercinta, nusa bangsa dan bahasa, kita bela bersama. Tepuk tangan buat kalian masing-masing yang sudah aktif di pembelajaran pada pagi hari ini. Tambahan untuk guru ya. Orang tua membiasakan siswa terlibat dalam berbagai bentuk kegiatan kebersamaan di rumah. Selanjutnya, membimbing siswa agar mau berbagi dengan anggota keluarga ataupun teman-teman yang di sekitar rumahnya. Dipimpin berdoa untuk penutupan pada pagi hari ini. Ketuanya siapa? Dipimpin Bis alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.